Di perusahaan, Satria berdiri di depan kaca yang langsung menghadap ke jalanan. Banyak mobil berlalu lalang di bawahnya, tetapi fokus Satria bukanlah melihat ke bawah, melihat aktivitas manusia di bawah sana karena pikirannya melayang entah kemana. Ternyata aku serapu ini, gumam Satria sedih. Satria kembali duduk di kursi yang biasa ia tempati selama bekerja. Dilihatnya beberapa tumpukan berkas, melambaikan tangannya minta diperiksa. Hati Satria saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak pertanyaan muncul dalam benaknya dan juga kesedihan yang mendalam mengingat perjuangan ibunya. Berperang dengan pikirannya sendiri membuat Satria semakin sedih dan gelisah. Tak terasa Satria tertidur dengan tangan bertumpu di atas meja. Seseorang menepuk pundak Satria agar terbangun. Satria menggeliatkan tubuhnya melihat siapa yang tengah membangunkannya. Seorang wanita cantik tengah berdiri dan tersenyum ke arahnya. Wajahnya sangat mirip dengannya yang ia yakini wanita di hadapannya adalah ibunya. "Nak, kau sudah besar dan juga tampan sayang," ucap wanita tersebut. "Ibu, benarkah kau ibuku?" tanya Satria. Wanita tersebut menganggukkan kepalanya dengan mata yang berkaca-kaca. Nadia merentangkan tangannya. Satria memeluk ibunya, menumpahkan semua kesedihannya dan juga kerinduannya. "Ibu, kau kemana saja? Aku merindukanmu ibu." Hiks, hiks. Tangis Satria pecah. Ibu Satria bernama Nadia, wanita yang sudah melahirkan Satria ke dunia dan meninggalkannya sendirian atas panggilan Sang Maha Kuasa. Nadia tak bisa berkata-kata, mulutnya bergetar dengan air mata yang bercucuran begitu derasnya. "Ibu selalu ada di dalam setiap aliran darahmu. Maafkan ibumu ini, Nak," ucap Nadia dengan suara yang bergetar. "Selama ini aku selalu mengharapkan pelukanmu, Ibu. Jangan tinggalkan aku lagi, Bu." "Hiks, hiks," ucap Satria menangis terseduh. Seorang satria yang dikenal dengan kepribadiannya yang cuek tak berlaku jika ia sudah berhadapan dengan ibunya. Ibu yang selalu ia rindukan dan ibu yang selalu ia cari selama ini kini ada di hadapannya, memeluk tubuhnya dengan erat dan hangat. "Jaga dirimu baik-baik, Nak. Sekarang ibu harus pergi," ucap Nadia. "Jangan pergi, Bu. Aku mohon," ucap Satria memohon di hadapan Nadia. "Tidak bisa, Nak. Dunia kita sudah berbeda. Yang perlu kau tahu adalah ibu sangat menyayangimu," ucap Nadia menangkup wajah Satria mengusap air mata yang masih mengalir di wajahnya. Perlahan Nadia berjalan mundur melepaskan pelukannya dari Satria. Sekuat tenaga Satria memegang erat tangan ibunya agar tidak pergi, namun tetap saja tubuh Nadia semakin menghilang tak bisa disentuh layaknya asap. "Ibu, jangan pergi, Bu," teriak Satria. Sekretaris Albert yang bernama Raden masuk ke dalam ruangan Satria karena tidak ada jawaban saat ia mengetuk pintu berkali-kali. Raden melihat Satria bergerak gelisah dengan mata yang tertutup hingga akhirnya ia memutuskan untuk membangunkannya. "Pak Satria, bangun Pak," ucap Raden. "Ibu, jangan pergi Bu," racau Satria. "Pak, bangun, Pak." "Hei." Raden terus menepuk punggung Satria agar bangun dari tidurnya. "Ibu," teriak Satria membuka matanya. Ternyata semuanya hanyalah mimpi, tapi terasa begitu nyata, batin Satria. "Istighfar Pak," ucap Raden. Satria menyugar rambutnya ke belakang. Dia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Raden mengambilkan segelas air minum untuk Satria. Dia yakin bahwa Satria tengah memimpikannya ibunya yang selama ini ia cari. Satria pernah bercerita kepadanya kalau ia sedang mencari orang tua kandungnya yang entah di mana. "Minumlah, jangan lupa istighfar," ucap Raden menyodorkan segelas air kepada Satria. "Terima kasih," ucap Satria mengambil air yang diberikan oleh Raden. "Pak Satria bermimpi?" tanya Raden. "Iya, aku bermimpi bertemu ibuku. Tapi alam kami sudah berbeda. Sebelum Nyonya Indah berangkat ia memberitahuku kalau ibuku sudah meninggal dunia saat aku masih kecil," ucap Satria. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," turut berduka cita ya Pak. "Semoga beliau diterima di sisi Sang Maha Pencipta," ucap Raden. "Amin, terima kasih Raden," ucap Satria. Satria meminta berkas yang dibawa oleh Raden. Dia membacanya kemudian menandatangani berkas tersebut. Selama Rasya maupun Albert tidak ada di perusahaan, Satria lah yang menggantikan keduanya. Semua berkas yang sudah ditandatangani olehnya nantinya akan diberikan kepada Albert dan juga Rasya sebagai bukti kalau berkasnya sudah diperiksa dengan teliti oleh Satria. "Kasihan sekali Pak Satria," batin Raden. Albert dan Adele menuju ke suatu tempat di mana hanya ada mereka berdua saja.
Albert menutup mata Adele lalu menuntunnya berjalan melewati banyaknya lilin yang tersusun rapi nan indah, serta bunga mawar dihias sedemikian rupa. Adele mencium bau bunga yang segar masuk ke dalam hidungnya. Semilir angin malam menerpa kulitnya yang indah nan putih mulus, membuat siapapun akan terpesona melihat keindahannya. "Kenapa harus ditutup matanya?" tanya Adele. "Karena ini sebuah kejutan. Siap ya? Dalam hitungan ketiga aku akan membukanya," ucap Albert. 1, 2, 3. Albert membuka kain yang digunakan untuk menutup mata Adele. Setelah kain dibuka, Adele perlahan membuka matanya yang terpejam saat Albert mulai memasangkan kain ke matanya. Adele dan Albert berada di suatu taman kecil yang indah yang terletak di belakang hotel mewah nan megah. Alangkah terkejutnya Adele melihat pemandangan di mana lilin kecil berjejer membentuk jalan, bunga mawar merah bertaburan tepat di bawah kakinya dan ada juga bunga mawar utuh yang dibentuk hati. "Lihatlah ke atas," ucap Albert. Duar, duar. Terdengar sebuah tembakan ke atas udara menciptakan percikan berwarna-warni membentuk sebuah kalimat, "I love you." "Kau yang menyiapkan semuanya, Kakanda?" tanya Adele. "Tentu saja," jawab Albert. "Tapi kapan kau menyiapkannya? Bukankah selama kita di negara kau selalu bersamaku di rumah sakit menjaga Mommy?" tanya Adele heran. "Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Sebelum aku tahu kalau Mommy dirawat di sini, tadinya aku mau mengajakmu keliling negara menikmati kebersamaan kita berdua," ucap Albert. "Oh, Kakanda romantis sekali," ucap Adele terharu. Albert menarik kursi mempersilahkan Adele untuk duduk. Adele mengikuti arahan suaminya. Albert juga duduk berhadapan dengan Adele. Di atas meja sudah tersedia beberapa makanan khas dari negara A. Albert memotong steak lalu menyuapkannya ke mulut sang istri. Makan malam yang begitu romantis di mana hanya ada mereka berdua. Keduanya saling menyuapi satu sama lain. Selesai makan Albert berdiri. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari saku celananya, kemudian membukanya tepat di hadapan Adele. Ini untukku?" tanya Adele. Albert tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya. Kotak tersebut berisikan sebuah kalung liontin yang sangat indah dan dibuat khusus untuk istri tercintanya. Albert memasangkan kalung liontin tersebut ke leher Adele. Begitu terlihat cantik dan ukurannya pun pas di leher Adele. Adele memegang kalung liontin yang diberikan oleh suaminya. Dia berdiri dan membalikkan badannya memeluk tubuh Albert. "Terima kasih suamiku," ucap Adele. "Sama-sama istriku," ucap Albert tersenyum. "Aku benar-benar tidak menyangka. Pernikahan kita yang tadinya hanya sebuah kesepakatan semakin lama tumbuh rasa cinta di antara kita berdua," ucap Adele. "Karena kaulah yang selalu memupuk perasaanku yang sudah lama mati kini subur kembali, kau menjaganya dengan tulus sayangku," ucap Albert. Albert menarik tubuh Adele ke dalam pelukannya. Dia mengecup kepala Adele dengan penuh kasih sayang. Udara semakin terasa dingin. Albert mengajak Adele untuk masuk ke dalam hotel yang telah ia siapkan. Sepanjang jalan Adele menatap takjub interior hotel yang begitu mewah nan megah. "Indah sekali," gumam Adele takjub. Albert menggandeng tangan Adele dengan mesra. Keduanya berjalan masuk ke dalam lift. Albert menekan tombol lift paling atas di mana hanya orang tertentu yang bisa menempatinya. Sampai di tujuan, Albert membuka pintu kamar presidential suite yang sudah dihias bak kamar pengantin. "Wow, amazing," ucap Adele takjub. "Kau menyukainya?" tanya Albert. "Suka, pakai banget," ucap Adele. "Bolehkah aku meminta hakku sebagai suamimu?" tanya Albert. "Hak seperti apa? Aku tidak mengerti," tanya Adele. "Bukankah kau ingin memberikan Mommy seorang cucu?"